Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di video overview portal PAD. Pada section ini kita akan sama-sama melihat fitur apa saja yang ada di portal PAD. Oke, sebelum melanjutkan bahasan, Bapak Ibu bisa mengakses website atau aplikasi ini melalui portal pad.lovable.app. Lalu Bapak Ibu bisa tekan enter, di mana Bapak Ibu nanti akan dibawa ke halaman login. Setelah sampai di halaman login, Bapak Ibu dapat masukin email dan password masing-masing untuk masuk ke aplikasinya. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar atau memiliki akunnya, silahkan Bapak Ibu request ke super admin, dalam hal ini tim kerja pengembangan BPKAD Kota Jogja, atau admin masing-masing, yaitu pengolah data di setiap dinas masing-masing gitu ya. Nah, di sini karena saya sudah punya akunnya, saya akan mencoba langsung masuk melalui akun saya, masukin email dan password. Selanjutnya Bapak Ibu nanti akan dibawa ke halaman dashboard. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan menu apa saja atau fitur apa saja yang ada di aplikasi ini, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan dua hal, yaitu terkait dengan apa itu portal PAD, lalu yang kedua terkait dengan tujuan dibuatnya portal PAD. Oke, yang pertama, apa itu portal PAD? Nah, portal PAD ini adalah sistem informasi berbasis web yang dirancang khusus untuk mengelola pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta secara digital, transparan, dan akuntabel. Aplikasi ini diharapkan nanti bisa menggantikan proses manual pencatatan target dan realisasi pendapatan yang sebelumnya menggunakan spreadsheet terpisah di setiap SKPD-nya. Diharapkan nanti dengan portal PAD ini, seluruh data dapat terpusat di dalam satu platform ini, yang bisa diakses oleh semua user sesuai dengan role atau perannya masing-masing. Lalu yang kedua, tujuannya apa sih dibuat portal PAD ini? Setidaknya ada 3 Bapak Ibu tujuan dibuatnya portal PAD ini. Yang pertama yaitu tentu digitalisasi. Seluruh proses pengelolaan PAD yang sebelumnya manual, kini nanti dilakukan secara digital Bapak Ibu. Jadi nanti tidak ada lagi distribusi file melalui file Excel gitu kan. Lalu yang kedua terkait dengan transparansi. Setiap role memiliki akses yang jelas nanti. Misalkan contohnya operator masukin data, admin mereview, analis memberikan advisory, super admin mengawasi keseluruhan prosesnya gitu kan, sehingga nanti tidak ada tumpang tindih terkait pertanggungjawaban atas masing-masing fungsi itu. Jadi tidak mungkin dinas kesehatan akan menentukan target dinas perhubungan, atau tidak mungkin BPKAD langsung menetapkan target terhadap unit SKPD gitu, tentu melalui pembicaraan dari internal sebelumnya. Nah, lalu yang ketiga Bapak Ibu terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas di sini maksudnya setiap aksi yang dilakukan pengguna nanti tercatat Bapak Ibu di fitur audit log atau menu audit log kami ini, gitu kan. Jadi semuanya nanti bisa kelihatan tuh. Nanti siapa melakukan apa, kapan, dan terhadap data apa, itu nanti semuanya terekam. Jadi nanti bisa dipastikan tidak ada perubahan data yang tidak bisa dilacak. Baik, 2 poin itu sangat penting saya sampaikan Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mulai bahas nih terkait dengan fitur atau menu apa aja. Sebagai informasi di video overview ini Bapak Ibu, saya akan hanya menyampaikan pengetahuan-pengetahuan atau informasi-informasi umum aja ya. Nanti untuk terkait dengan detailing dan tutorial detailnya kita akan bahas di bagian video yang berbeda gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas menu apa saja yang ada di sini. Yang pertama, kita memiliki dashboard Bapak Ibu. Di dashboard ini kita bisa menyajikan visualisasi data terkait dengan kondisi, target, dan realisasi terkait dengan PAD di Kota Yogyakarta. Mulai dari yang makro itu mulai dari total targetnya berapa, realisasi berapa, capaian selisih, dan lain-lain, hingga yang mulai detail hingga sampai detail Bapak Ibu. Kita juga sajikan dalam bentuk visualisasi yang kita usahakan enak dipandang dan enak dibaca.
Nanti silakan Bapak Ibu pelajari atau berkunjung di halaman ini untuk mengetahui lebih lanjut gitu ya. Lalu menu yang kedua, kita juga punya menu data referensi. Nah, data referensi ini sebenarnya agak sedikit kurang berguna di beberapa role gitu. Nah, sebenarnya ini itu adalah master data Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan padanan kata master data, ini sebenarnya master datanya. Jadi kita memiliki bus atau bagan akun standar yang sudah sama dengan SIPD terbaru, yaitu di SIPD RI-nya ya anggarannya. Kita juga punya referensi data terkait dengan SKPD dan unit SKPD ini juga sudah kita sesuaikan dengan standar SIPD-nya Bapak Ibu. Jadi penggunaan istilah-istilah nanti kita sesuaikan dan usahakan sama persis seperti yang digunakan di SIPD. Lalu selanjutnya di dalam di dalam menu data referensi ini kita juga memiliki submenu user management. Di sini nanti bagi role-role tertentu yang diizinkan untuk menambah atau menyesuaikan atau mengelola admin atau mengelola user-usernya nanti akan mendapatkan halaman ini dan akan bisa mengotak-atik atau menyesuaikan, intinya memanage user yang ada di bawah tanggung jawabnya lah, seperti itu ya. Lalu menu selanjutnya ada di data referensi, submenu selanjutnya yaitu audit log. Nah, ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, seluruh aktivitas nanti akan terekam dan bisa ditampilkan di sini Bapak Ibu. Kita juga sudah sajikan ini sebenarnya di dashboard di halaman menu lanjutan yaitu log. Nah, di sini kita sudah sediakan ringkasannya. Nah, nanti dengan adanya ini kita harapkan kepastian data atau transparansi data itu terjaga, akuntabilitas data itu terjaga dengan baik gitu ya. Lalu kita juga memiliki Bapak Ibu menu target. Nah, menu target ini adalah tempat di mana seluruh user nanti menginputkan target PAD-nya masing-masing itu di sini. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu secara aktif bisa memperbarui atau mengubah target ini nggih. Nah, nanti mulai dari perencanaan untuk tahun depan nih, misalkan untuk target murni di tahun depan gitu, sudah mulai bisa dirubah, sudah di mana di sini bisa Bapak Ibu. Nanti terkait dengan tutorialnya kita akan bahas di video yang berbeda gitu. Lalu kita juga punya halaman pull request. Nah, pull request ini adalah salah satu menu fitur version control Bapak Ibu. Jadi intinya pull request ini adalah permintaan data untuk di merger gitu. Misalkan nih unit puskesmas sudah membuat angka targetnya. Nah, unit puskesmas akan mengajukan itu untuk dimohonkan untuk di merger sebagai target pendapatan atas Dinkes. Nah, Dinkesnya nanti memiliki halaman seperti ini. Kalau di UPT puskesmasnya nggak punya, karena dia tidak memiliki wewenang untuk approve atau menolak dari angka yang diajukan oleh user di bawahnya gitu. Itu untuk target. Nah, sebenarnya serupa Bapak Ibu. Di halaman realisasi kita juga punya yang namanya version control juga. Tetapi memang ada sedikit perbedaan. Nah, perbedaan ini kita akan bahas di next section gitu ya. Nah, di sini juga ada pull request juga dan fungsinya sama. Di input realisasi, user diharapkan untuk menginput segala realisasinya di sini. Intensitasnya boleh bulanan, boleh mingguan, boleh harian, boleh menitan. Jadi tidak terbatas pada waktu tertentu. Tetapi sebagai protokol kita batasi paling minimal itu sebulan sekali ya Bapak Ibu. Diharapkan untuk menginputkan realisasinya di sini. Jadi kalau ada pertanyaan, biar saya nggak lupa, bisa nggak setiap ada pendapatan saya input ke sini? Jawabannya bisa. Gimana caranya kita akan bahas di next section. Nah, pull request ini sama juga Bapak Ibu, halamannya dan fungsinya sama seperti yang punyanya target. Nah, seperti itu untuk halaman realisasi. Selanjutnya kita juga punya nih halaman monef. Halaman monef ini dimana diharapkan user nanti akan memberikan insight-insight atau kabar-kabar yang terjadi gitu. Kabar-kabar terjadi itu misalkan user dari objek pendapatan dari unit SKPD. Nah, ini sumber datanya, seluruh sumber data itu asalnya dari unit SKPD ya Bapak Ibu, dari unit terkecil satuan kerjanya. Nah, gitu. Misalkan
pendapatan atas objek A menurun nih. Karena apa? Nah, proses monef itu kita akan mulai tahun ini kita akan laksanakan di sini Bapak Ibu. Karena saya menggunakan akun super admin dan saya tidak memiliki wewenang untuk memberikan informasi itu, karena informasi itu berasal dari bawah, saya tidak memiliki formnya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan login, silakan menuju ke yang paling bawah. Di situ ada formnya. Lalu bagian-bagian di atasnya ini apa? Bagian-bagian di atasnya ini adalah sebagai pengingat. Sehingga diharapkan Bapak Ibu dalam hal memberikan informasi atau keadaan realnya di lapangan seperti apa terkait dengan performa realisasinya, Bapak Ibu tidak perlu pindah-pindah halaman. Bapak Ibu cukup nih untuk mengingatnya melalui di sini. Misalkan di sini masih ada kekurangan nih, awas. Nah, ini ada peringatan sedikit visualisasi lah ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini terkait performa Bapak Ibu masing-masing. Kira-kira targetku berapa ya kemarinnya? Nah, sekarang realisasinya seperti ini. Oh, karena ini. Nah, seperti itu. Fungsinya hanya sebagai sebatas seperti itu. Terlebih nanti untuk role analis dan role admin, ini fungsinya sedikit lebih krusial karena beliau-beliau ini pasti tidak ada di tempat secara langsung, tidak mengalami kondisi secara langsung, sehingga dia hanya tahu ceritanya. Lalu untuk memverifikasinya, apakah sesuai nih dengan performa keuangannya. Misalkan performa keuangannya minus, tetapi kondisi sedang mendukung nih, kira-kira ada apa? Nah, seperti itulah fungsinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Monef ini kita akan memaksimalkan halaman ini untuk mengetahui terkait dengan kendala apa saja yang Bapak Ibu alami. Nah, nanti di halaman ini kita akan bahas secara terpisah. Lalu fitur yang paling asyik nih, bisa saya sampaikan paling asyik, yaitu buat laporan. Buat laporan ini sebenarnya terinspirasi dari ketidakmungkinan kita untuk menyediakan laporan sesuai dengan format yang Bapak Ibu butuhkan, karena setiap unit SKPD pasti butuh informasi yang berbeda, format yang berbeda, dan lain-lain. Namun kami semaksimal mungkin untuk bisa memberikan layanan terbaik. Layanan terbaik berupa apa? Kalau 100% nggak bisa, setidaknya 80% bisa gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat sebuah laporan keuangan sendiri secara custom Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilihnya. Misalkan saya mau ditampilkan yang pertama itu kolom. Terus mau ditampilkan itu uraian akun. Nah, uraian akunnya mau ditampilkan apa? Apakah level 1 atau ke level 2 sampai dengan level 6. Contohnya misalkan nih. Nah, saya mau ditambahkan untuk metriknya, misalkan yang ditampilkan itu targetnya berapa. Lalu realisasinya berapa. Nah, di sini semuanya bisa Bapak Ibu. Lalu, namun untuk keterangan detailnya ya, untuk detailnya kita bisa bahas di next section gitu ya, karena di sini hanya overview. Selanjutnya yang kita miliki yaitu menu pengaturan. Menu pengaturan ini sebenarnya tidak dibuka untuk umum. Ini hanya untuk role super admin dan admin saja. Karena di sini itu tempat menentukan atau men-setup di mana dan apa yang akan kita kerjakan. Misal tahun anggaran 2026 statusnya apakah validated atau lock atau seperti apa. Nah, fungsinya untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk mengatur siklus kerjanya aja atau siklus prosesnya aja, seperti itu. Lalu menu terakhir yang kita miliki sebenarnya yaitu panduan pengguna. Hanya saja saat ini dalam proses pembuatan panduan pengguna, yaitu membuat video tutorialnya Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di sini untuk tutorial, mulai dari yang overview, mulai dari yang melihat fitur-fiturnya, mulai dari yang tutorial detailnya, nanti bisa dilihat dan diakses di halaman ini, di menu ini. Baik Bapak Ibu, oh ya, ada satu fitur lagi yang perlu saya sampaikan, yaitu Bapak Ibu bisa meriset ya. Nanti di bagian profil saya ini Bapak Ibu akan dibawa ke halaman profile. Nanti bisa mengedit nama lengkapnya Bapak Ibu, NIP-nya Bapak Ibu, emailnya Bapak Ibu, lalu simpan. Lalu gimana nih kalau yang mengelola aplikasi ini atau yang pegang aplikasi ini non ASN misalkan, yang belum punya NIP misalkan aja nih. Nah, itu bisa pakai NIP PEP-nya atau NIP bendaharanya Bapak Ibu, identitas PEP atau bendaharanya. Sama seperti ketika kita megang aplikasi SIPD, kan nggak mungkin
KPA, bukan nggak mungkin ya, kecil kemungkinan KPA pegang aplikasi SPD itu sendiri dan mengoperasikannya. Oleh karenanya kan diaplikasikan atau dilaksanakan oleh pegawai lain, tetapi menggunakan identitas mereka. Nah sebenarnya ini sama Bapak Ibu. Untuk pokoknya ini adalah menggunakan NIP-nya yang bersangkutan. Nah yang bersangkutan itu seperti apa? Nanti bisa komunikasi dengan pengembangan. Tetapi kalau boleh saya menyampaikan sekalian bahwasanya ini seharusnya menggunakan identitas masing-masing pejabatnya. Jadi misalkan admin itu adalah analoginya kepala dinas. Sehingga misalkan admin dinkesnya siapa ya? Seharusnya kepala dinas dinkes. Adminnya perdagangan siapa? Kepala dinasnya perdagangan. Nah, seharusnya menggunakan seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk sesi overview video ini kita dapat kesimpulan atau dapat gambaran full ya. Kita harapkan Bapak Ibu semua dapat gambaran yang cukup jelas. Kalau belum jelas nanti boleh diputar ulang videonya atau boleh langsung berkunjung ke pengembangan. Nanti di pengembangan BPKAD kita akan jelaskan secara detail seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.